Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Supendi. Saya berasal dari Cipanas. Di sini saya punya teman-teman pada gabut, terutama saya. Dan di sini saya akan menceritakan kegabutan saya. Pengalaman kemarin, kejadian soal kebakaran itu, dan banyak yang bertanya-tanya. Dan di sini saya akan menceritakan semuanya dari titik awal dan akhir. Sebelumnya saya sebagai karyawan, saya bekerja di Simpang Raya, restoran Simpang Raya. Ya, di situ saya bekerja. Dan awal dari cerita saya ingin bekerja, gitu. Saya mau berangkat bekerja, dan awal pemberangkatannya saya di kontrakan dulu. Berjalan sampai ke dapur. Kan saya kalau mau bekerja itu harus ke dapur dulu untuk mengambil lauk masakan yang saya bawa. Dan di situ saya meminta rokok kepada teman saya. Nah, di situ soal kejadiannya. Saya sebelum berangkat naik motor, saya merokok dulu. Iya. Saya merokok dulu. Setelah itu saya berangkat sambil merokok. Dan saya untuk membeli minuman ke warung dulu. Nah, saat di warung saya mematikan si rokok itu, dan saya tidak melihat apakah itu masih menyala si rokoknya atau udah mati. Tapi saya langsung saya positif aja, udah mati mungkin. Saya kembalikan ke jaket dan disimpan si kuntung rokok itu. Singkat cerita, saya langsung berangkat. Di perjalanan saya menghirau ada asap di bawah di sini. Cuman saya positif aja, itu lauk lah. Lauk kan panas, saking panasnya ada asapnya, yang itu sudah berpikirnya ke sana. Dan kelamaan di perjalanan saya nggak ngeh gitu di sini ada api, ada asap gitu. Dan si abang ini yang di belakang saya yang naik motor mengasih tahu kepada saya bahwa saya itu ada api di sini. Dan si bapak itu bilang, "Bang, badanmu kebakaran." Nah, di situ kan saya kaget. Wah, kebakaran. Pas lihat saya, sok, astagfirullahaladzim. Ya, itu saya kebakaran. Dan di situ saya turun untuk mematikan si api itu dan asap itu. Saya simpan dulu motornya, saya disitu panik. Dan si abang itu membuka jaketnya dan saya itu di situ terdiam panik. Dan si abangnya mematikan lampunya. Itu saya melamun panik, kok bisa ada api di sana ya? Dan si abang pun bertanya kepada saya, dan penasaran juga, kok ada api di sini gitu. Dan bertanya si abang, "Mas, kok ada api di badanmu?" Dan saya juga bingung, mau antara jujur atau bohong. Ya, saya sedikit berdosa lah, sedikit saya bohong. Oh no. Saya bilang, "Gak tahu Bang, mungkin ada matahari saking panasnya gitu ke badan saya sampai saya terbakar di situ." Siapapun bingung, masa ada api di sana? Kan saya juga agak bingung gitu mau cerita gimana. Saya pun kalau mau jujur apa adanya, saya sebagai orang biasa sederhananya masih punya malu gitu menceritakan atas kejadian ini dari awal mula, dari sebuah puntung rokok itu. Saya pun berbohong di sana. Dan si abang pun masih penasaran gitu, api dari mana. Ya saya juga nggak tahu Bang. Saya juga lagi berjalan, tiba-tiba ada api di pinggir badan saya, di jaket saya langsung sampai kebakar kayak gitu. Dan si abang pun lah senyum. Langsung saya pun panik dan diam. Apakah harus pulang dulu ke rumah atau langsung perjalanan aja berangkat ke pekerjaan. Dan singkat cerita, saya langsung bekerja. Langsung saya berangkat dari motor. Dan si abang pun bilang, "Hati-hati ya Bang." Saya balas, "Ya, makasih Bang atas bantuannya dari kebakaran ini." Dan si abang tersenyum. Dan itu saya berangkat perjalanan, saya sambil melamun, sambil perjalanan saya mikir, kok bisa kayak gini ya, dari sebuah puntung sampai kebakaran kayak gini. Nah, saya juga di situ gak enak karuan lah pikiranku. Nah,
setelah sampai di pekerjaan saya, dan teman-temanku bertanya kepada saya, kenapa Der? Dan di situ kan saya bikin video dulu ke WA dulu ya, sampai bikin video, dipoto dulu buat bukti itu kesiangan, kenapa gitu. Jadi kan ada alasan saya kebakaran hutan, kebakaran badan gitu. Di situ saya menceritakannya semua tentang kejadian awal mula, dan teman-teman pun gak percaya gitu. Saya itu di situ belum sempat bilang itu karena sebuah puntung rokok gitu ya, belum ke teman-teman saya. Saya juga membohongi teman-teman saya dulu. Di situ nggak percaya teman-teman saya, ya saya juga harus jujur lah ke teman lah, bukan ke orang lain. Di situ juga saya jujur bilang awalnya dari sebuah kunjung rokok gitu ya. Kok bisa di kunjung rokok, kan udah mati. Nah di situ saya menjelaskannya, tadi itu saya ke warung dan saya itu mematikan rokok antara udah mati apa belum. Jadi kan saya positif udah mati lah di sana itu. Teman saya bilang, itu mah belum mati kayaknya sampai kebakaran gitu. Ya saya juga, ya mungkin belum mati sampai kebakaran kayak gitu. Terus kata teman saya, terus gimana di perjalanan? Ada yang menolong gitu, yang ngasih tahu? Iya kan, saya tahu itu, dan dari si abang yang tadi yang mengasih tahu bahwa saya itu badan saya kebakaran gitu. Terus abangnya cerita nanya apa gimana, ya saya apa adanya, sedikit membohongi gitu, soalnya kan harus menceritakan semua itu, tidak harus perlu jujur karena ada sedikit membohongi buat menjaga aib saya dan harga diri saya gitu. Terutama masalah ini, masalah sepele cuman membawa harga diri, dan tidak mungkin untuk dijelaskan gitu, karena dari sebuah puntung rokok menjadi kebakaran. Biasanya yang kebakaran itu ada tina gas, tina bensin gitu, cuman saya jadi sebuah puntung rokok yang hal sepele. Dan itu teman-teman saya ketawa, ngakak, dan ada yang ngeledek saya, dan ada yang sedih lah lihat saya kayak gini. Nah, sampai sini saja cerita saya, dan saya sedikit akan memperingati kepada kalian yang penikmat rokok atau penikmat puntung. Di sini saya akan ngasih tahu bahwa mengguntungkan rokok itu tidak baik. Ya, tidak baiknya seperti saya kemarin, kejadian kemarin. Mending saya tidak harus diguntungkan. Mau di mana pun Anda, mau di rumah atau mau di perjalanan atau mau di pekerjaan, ya sebaiknya dibuang aja sebuah puntung itu ya. Ada sebuah pepatah, kata-kata bijak lah, habis manis sepah dibuang. Nah gitu, kalau udah habis ya buang, kenapa harus disimpan gitu. Nah itu sebuah pelajaran dari saya kepada kalian yang penikmat puntung, harus dibuang saja. Tapi jangan untuk berhenti merokok, itu tidak boleh. Tapi tetap merokok, cuman nggak boleh dikuntungin. Habis ya buang, sampai ke pabrik-pabriknya pun, PT-PT-nya ya buang. Ini sebuah pelajaran bagi saya juga dan teman-teman yang suka merokok, maupun laki atau perempuan, bahkan anak-anak, nggak boleh itu, anak-anak maya merokok. Dan sekian dari saya, cerita dari pengalaman saya kemarin. Yang buat yang nanya-nanya kenapa itu, nah sini saya jawab semuanya ya, apa adanya. Terima kasih. Tapi kalau melihat penampilan yang barusan sih saya iya. Kalau aku enggak. Season 3 ini ia bisa mendapatkan golden ticket dan lolos ke Jakarta. Kalau Mas Indro? Enggak akan ngasih Dit.